Baik, Bapak Ibu, sekali lagi selamat pagi. Saya ingin tampilkan slide, semoga bisa terbaca oleh Bapak Ibu semuanya di Zoom Bapak Ibu. Baik, karena masih dalam suasana Paskah, saya mengucapkan selamat Paskah untuk Bapak Ibu semuanya dan menjadi kemenangan bagi kita bahwa Tuhan memberikan jaminan keselamatan. Tapi yang perlu kita pahami, sebenarnya Paskah bukan hanya sekedar peristiwa pengorbanan Kristus, tetapi yang paling utama bagi kita sekarang adalah bagaimana kita juga memiliki kerelaan untuk berkorban. Bukan berkorban untuk penebusan dosa, karena hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Tapi pengorbanan dalam sisi yang lain, sebagai bagian dari merefleksikan Paskah itu sendiri. Baik, Bapak Ibu, saya ingin mengawali dengan sebuah ilustrasi. Kalau Bapak Ibu membaca ayatnya, tentu familiar dengan tokoh bernama Sakyus. Ya, Sakyus menjadi tokoh yang uh, kita sering dengar dari sekolah minggu bahkan sampai hari ini. Tapi saya ingin mengulas dari beberapa hal tentang kualitas iman seorang bernama Sakyus yang kita tahu profesinya adalah kepala pemungut cukai. Dia bukan hanya sekedar pemungut cukai, tapi dia kepalanya, leadernya. Artinya bisa saja kebencian orang Israel pada waktu itu, kebenciannya berlipat ganda. Satu sisi kepada pemungut cukai dia benci, apalagi ini pemimpinnya. Ya, saya ingin awali dengan sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini saya ambil dari mitologi Yunani, sebuah legenda yang tentu dalam dunia real kita menyaksikan ini terjadi atau tidak. Tetapi kita ambil maknanya, apa yang dialami oleh seorang bernama Orpheus yang begitu mencintai Eurydice. Ya, Orpheus itu laki-laki, Eurydice-nya adalah perempuan. Ya. Sudah pasti seperti itu. Nah, Orpheus ini adalah eh, sosok yang bisa bermain musik. Permainan musiknya itu kecapi. Kecapi seperti alat musik. Kalau kecapi Sunda, apakah sama dengan kecapi yang dimaksudkan di dalam tradisi Timur Tengah? Ya, bisa dicek lah ya nanti bagi Bapak Ibu yang pengamat musik itu apakah ada kemiripan dan kenapa kok bisa sampai ke Sunda misalnya. Apakah ada hubungannya Sunda dengan masyarakat Timur Tengah pada masa itu? Orpheus ahli dalam bermain kecapi, jatuh cinta kepada perempuan cantik bernama Eurydice, dan Eurydice pun jatuh cinta. Sehingga satu kali mereka membuat komitmen untuk menikah, melangsungkan pernikahan. Tetapi menjelang detik pernikahan, ini ada beberapa versi ya. Ada versi yang mengatakan menjelang pernikahan, ada versi yang mengatakan pada saat pernikahan. Ternyata Eurydice meninggal dengan cara yang cukup tragis. Meninggalnya bukan karena bunuh diri, tapi meninggalnya karena Eurydice digigit ular berbisa, yaitu dalam ceritanya. Dan karena ular ini cukup mematikan,
maka tidak ada pertolongan yang bisa dilakukan pada Euridice, dan pada akhirnya Euridice meninggal. Dan ini menjadi pukulan yang hebat bagi Orpheus karena harus kehilangan orang yang dicintai. Kita juga tentu mengalami situasi itu ketika ditinggalkan orang yang dicintai, tentu akan menjadi kita tidak akan bisa melupakan memori bersama. Sekalipun pada saat bersama, sepertinya kita tidak menghargai kebersamaan. Tetapi ternyata kebersamaan itu baru menjadi sesuatu yang berharga ketika kita kehilangan. Maka sebenarnya kehilangan itu adalah sebuah pelajaran, refleksi bagaimana supaya kita itu menghargai sebuah perjumpaan. Intinya kan itu, ya, intinya itu. Makanya orang tidak mau berpisah, tapi ketika orang bersama, dia tidak menikmati kebersamaan. Nah, kira-kira begitu sisi manusianya. Tapi Orpheus tentu tidak seperti itu tafsiran saya. Nah, Orpheus karena cinta yang begitu kuat kepada Euridice, dia tidak rela kehilangan kekasih yang begitu luar biasa. Lalu Orpheus bertekad untuk menuju dunia orang mati. Ini kan zaman-zaman dulu cerita-cerita menuju dunia orang mati, menuju Hades, menuju Seoul gitu ya. Itu cerita yang sangat akrab pada masa-masa itu. Jadi konsep tentang dunia orang mati di dalam Alkitab itu memang pada waktu itu cerita itu begitu familiar di sekitar sana. Sehingga orang pada masa itu lebih bisa memahami. Kalau kita mungkin harus mengetahui, harus menelisik dulu karena konsep itu tidak kita temukan di dalam kehidupan sekarang. Lalu Orpheus menuju dunia orang mati. Dan dia bernegosiasi dengan dewa yang menjaga dunia orang mati. Bahwa saya ingin menjumpai pacar saya Orpheus dan saya menginginkan supaya dia bisa kembali hidup untuk menjadi pasangan saya. Itu kata Orpheus. Tetapi dewa mengatakan tidak bisa. Orang yang sudah mati tidak akan bisa kembali lagi. Tapi Orpheus meminta dengan sangat. Lalu Orpheus dengan kemampuannya bermain kecapi, bermain musik itu, dia lantunkan musik. Ya, dan Bapak Ibu, Orpheus ini kalau bermain musik, siapapun yang mendengarkan pasti akan terhipnotis. Karena indahnya luar biasa itu. Itu yang digambarkan dalam cerita mitologi itu. Sehingga ketika dewa penjaga dunia orang mati ini mendengarkan lantunan musik, dia kemudian menuruti yang tadi saya katakan seperti terhipnotis, mengikuti kemauan Orpheus. Oke, Orpheus, saya penuhi permintaan kamu supaya Euridice bisa balik lagi ke dunia orang hidup dan kamu menikmati kebahagiaan. Orpheus senang sekali. Tapi ada satu syarat nih Orpheus yang harus kamu lakukan. Kamu berjalan di depan menuju antara batas dunia orang. Sementara pacar kamu Euridice ada di belakang kamu terpaut jauh. Dan yang kedua, kamu tidak boleh nengok ke belakang. Kalau kamu nengok ke belakang, maka yang kamu minta tidak akan pernah terwujud. Nah, ini gambaran sebenarnya Bapak Ibu. Gambaran tentang bagaimana kita berlari tanpa harus menengok ke belakang. Fokus ke depan. Karena ketika kita menengok ke belakang, melihat masa lalu, maka masa depan menjadi sirna. Merumuskan masa depan itu tidak dengan kita dihantui oleh masa lalu. Ada orang yang ketika merumuskan masa depan selalu pijakannya adalah masa lalu, seolah masa lalu menjadi batu pijakan. Memang benar, masa lalu bisa menjadi batu pijakan, tetapi masa lalu yang kemudian mendorong kita untuk selalu melakukan yang terbaik. Kalau kita hanya sekedar meratapi masa lalu atau kita bernostalgia dengan masa lalu, prestasi masa lalu, tidak akan pernah bisa mendorong kita untuk maju di masa depan. Nah, itu refleksinya kalau nanti kita mau khotbahkan tentang masalah Fili di pasal 3 ini. Pasal 3. Nah, syaratnya begitu mudah. Kan kita kalau dikasih syarat ketika di atas kertas mudah. Tapi ketika melakukan kadang-kadang was-was juga. Kalau kita diingatkan firman Tuhan jangan khawatir. Tapi ketika
sudah mendekati jatuh tempo, ternyata tidak ada pertolongan, kan kita khawatir juga. Ya, ada rasa itu. Itu sisi manusiawinya, sisi manusiawi kita. Jadi rasa khawatir itu adalah manusiawi. Yang tidak khawatir itu adalah ilahi sebenarnya. Nah, itu kan kira-kira apa istilahnya seperti itu. Nah, Orpheus berjalan, awalnya dia yakin bahwa Euridice ada di belakang saya. Tapi dia merasa kok seperti tidak ada yang mengikuti ya. Bapak Ibu kan kalau kalau kita feelingnya kuat, kalau ada orang di belakang ngikutin kita, kita itu akan merasa kok seperti ada yang ngikutin saya ya. Oh, ini ada apa ya gitu ya. Minimal kita merasa kalau intuisi kita, bahasa bahasa umumnya adalah intuisi, tapi bahasa rohaninya adalah kepekaan. Itu minimal kita bisa bisa punya punya rasa. Ini kayaknya saya diikuti orang nih. Ini kayaknya orang nggak ngikutin saya nih. Nah, Orpheus merasakan itu. Ini kayaknya Euridice nggak ada di belakang saya. Apa jangan-jangan saya dibohongi sama dewa tadi yang menjaga di dunia orang mati. Lalu Orpheus dia nengok ke belakang karena untuk memastikan benar nggak sih si Euridice ikut saya. Begitu dia tengok ke belakang, ternyata yang dia tengok hanyalah sebuah kekosongan. Karena ternyata nggak ada Orpheus. Nggak ada Euridice. Saya tidak tahu apakah tidak ada itu dalam cerita itu. Saya tidak menemukan cerita lanjutannya ya. Ya mungkin kalau Bapak Ibu nanti menemukannya ya lebih bagus. Apakah dia hilang karena Orpheus nengok, ataukah dia tidak ada memang karena Orpheus dibohongi sama dewa di penjaga dunia orang mati. Tapi intinya adalah ketika dia nengok, yang tersisa hanyalah sebuah kekosongan. Nah, apa yang mau saya ambil di dalam cerita ini? Dan yang mau saya ambil dalam cerita ini adalah manusia itu punya apa yang disebut dengan the lost object. Ada objek yang hilang. Nah, dalam cerita Lukas 19 ayat 1 sampai dengan mata saya sudah tidak terlalu jelas ya lihat ya. Sampai dengan ayat 10. Apa yang dialami Sakyus itu adalah gambaran the lost object. Dia kehilangan. Punya kemiripan dengan Orpheus. Sama-sama kehilangan. Orpheus kehilangan cinta yang begitu kuat melekat pada Euridice. Lalu Sakyus kehilangan rasa damai. Dia punya dua hal yang diinginkan banyak orang. Apa itu Sakyus yang dimiliki oleh banyak, yang diinginkan banyak orang? Yang pertama adalah kekayaan. Siapa sih nggak mau kaya? Kalau Sakyus nggak mau kaya, dia nggak akan bekerja sama pemerintah Romawi pada masa itu sebagai penjajah. Karena konsekuensi bekerja sebagai penjajah itu akan selalu dilabeli sebagai pengkhianat. Bahkan dalam struktur masyarakat Israel, pemungut cukai itu bukan soal pengkhianat, tapi levelnya sudah lebih dari pengkhianat, berdosa. Bapak Ibu, kalau kalau kita mendengar kata dosa, mendengar kata eh, misalnya, mohon maaf gitu ya, haram atau najis, kata itu adalah kata yang punya bobot teologis besar ketimbang kita mengatakan, oh kamu melanggar peraturan. Misalnya kita di lampu merah, kita harusnya berhenti karena kita buru-buru, kita langgar tuh lampu merah, kita serobot. Lalu orang menegur, kamu melanggar peraturan. Kata melanggar itu bobotnya dosis kesalahannya masih bisa kita toleransi, masih bisa kita tolerir. Tapi ketika orang mengatakan, kamu berdosa, kata dosa itu punya bobot yang membebankan bagi seorang yang menerima label itu. Maka pemungut cukai ya, di situ dikatakan ya dalam tradisi struktur masyarakat pada masa itu dia dikategorikan sebagai orang berdosa. Label yang begitu besar, beban yang diberikan kepada Sakyus itu adalah beban bukan sekedar pengkhianat, bukan sekedar kalau pengkhianat kan hanya kepada pengkhianat persahabatan, pengkhianat kepada negara, tapi kalau dosa ini implikasinya itu besar sekali. Kenapa? Karena akan ada konsekuensi sosial, dia dijauhi,
dan konsekuensi teologis di akhirat nanti, dia tidak akan mendapatkan tempat yang terbaik. Nah, Sakyus mengalami itu, tapi Sakyus sadar betul bahwa saya butuh duit, saya butuh kekayaan. Maka kekayaan yang dimiliki Sakyus, popularitas yang dimiliki oleh Sakyus, sekalipun dia tidak populer, populer dalam artian yang buruk bagi orang Israel, tapi populer dalam artian yang baik bagi pemerintah Romawi. Sakyus menerima itu, tetapi dia ada kekosongan di dalam dirinya. Duit dicari orang, popularitas dicari orang, tapi saya kosong. Itu sebabnya ketika dia mengalami sebuah kekosongan, dia harus memenuhi kekosongan itu. Ini jiwa saya kosong. Jiwa saya itu dihantui. Dihantui apa? Dihantui pada sosok kehampaan. Sekalipun saya punya. Ini hampa. Saya merasakan sebuah kehampaan walaupun di sekitar saya punya sesuatu yang diinginkan dan dicari banyak orang. Sama seperti Orpheus, apa artinya saya bisa bermain musik? Ketika Orpheus belum cinta pada Eurydice, dia tidak terpikat dengan, dia tidak mengerti apa arti cinta yang sejati. Tapi ketika dia terpaut dengan Eurydice, semua keahliannya bermain musik menjadi tidak ada apa-apanya. Karena ternyata cintanya pada Eurydice mengalahkan semua potensi yang dia miliki. Nah, kekosongan yang dialami Sakyus itu juga membuat dia harus menegasi bahwa saya dengan duit banyak, dengan harta banyak, dengan popularitas yang diinginkan banyak orang, saya dijaga oleh orang Romawi, tentara Romawi, saya mengalami kekosongan. Dan Sakyus sadar betul, kekosongan itu hanya mungkin bisa terlampiaskan ketika dia harus menjumpai sosok bernama Yesus. Maka poin utama yang dilakukan Sakyus adalah dia mencari pada tempat yang tepat. Maka kan ada lagu yang mengatakan begini. Kala ku cari damai, hanya ku temukan di dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui. Ya, gitu. Saya tidak terlalu hafal kata-kata ya, tapi kira-kira begitu. Mencari damai. Damai itu ditemukannya di mana? Damai itu ditemukannya dalam Yesus. Sama seperti ilustrasi lagi, sama seperti seorang bernama Nasruddin sedang mencari barang. Dia cari barang, lalu dia ditanya sama tetangganya, "Kamu cari apa?" "Cari barang." "Hilang ya?" "Iya, hilang, makanya saya cari." "Bantuin dong." Ya udah, dia nyari tuh barangnya di luar. Setelah sekian lama, temannya itu yang membantu bertanya, "Nasruddin, kita nyari udah lama, kenapa nggak ketemu? Emang hilangnya di mana?" "Hilangnya di dalam." "Loh, kenapa kita carinya di luar?" "Di dalam gelap, di luar terang." Analogi yang benar, mencari barang selalu di tempat yang terang. Tapi lokasinya salah. Itu gambaran. Orang sebenarnya itu hilangnya di dalam hati. Tapi seringkali orang mencarinya di luar. Orang hilangnya damai. Tapi mencarinya kesenangan. Pergi ke tempat-tempat tertentu. Merasa dengan pergi ke tempat itu akan terlampiaskan kekosongan dirinya. Ternyata kita salah satu. Sakyus tahu dirinya kosong. Dia cari pada tempat yang tepat. Pak, Bu, kalau kita mau mencoba flashback tentang apa yang dilakukan Sakyus, minimal kita bisa dapat 3 pelajaran. Yang pertama, Sakyus harus mengkalkulasi resiko ketika dia menjumpai Yesus. Kenapa? Karena Yesus dimanapun dia hadir, selalu akan ada perkumpulan massa yang begitu besar. Massa yang merindukan dan haus akan sabda yang Yesus ucapkan. Sakyus tahu betul, kalau saya jumpai Yesus, sementara di situ ada kelompok massa yang besar, massa yang membenci saya sebagai seorang kepala pemungut cukai, resiko pertama yang saya hadapi adalah saya akan menghadapi persekusi atau mungkin nyawa saya terancam. Kita nggak usah jauh-jauh mundur ke zaman itu. Tidak lama di belakang kita, ada seorang pegiat media sosial termasuk juga dosen
di Universitas Indonesia namanya Ade Armando. Dulunya dengan kritis ketika menyampaikan di media sosial, ternyata begitu turun ikut demonstrasi pada waktu itu di depan gedung DPR MPR, apa yang terjadi? Dia dipersekusi, dia dipukul sampai babak belur. Itulah masa. Sakyus mempertimbangkan itu. Tapi Sakyus berani mengalahkan mental block. Kita kan seringkali dihantui rasa takut tuh kalau ingin menjumpai Yesus. Dihantui rasa khawatir ketika kita, apakah mungkin saya berdoa? Apakah mungkin saya sungguh-sungguh Yesus akan jawab saya? Apakah mungkin kalau saya beribadah bertemu dengan pertemuan-pertemuan ibadah, orang akan terima saya? Sementara orang menuduh saya, orang memberi label kepada saya, menstigma saya. Jangan-jangan pertobatan saya nggak diragukan. Pertobatan saya diragukan. Jangan-jangan mereka akan menilai saya ini ada udang di balik batu. Sakyus melawan mental block itu nggak gampang, Bapak Ibu. Yang dia lawan mental blocknya itu bukan sekedar mental block minder, tapi mental block ketakutan. Ketakutan dia intimidasi. Kecaman sebagai pemungut cukai. Kesadaran yang kedua, kesadaran bahwa dirinya pendek. Ini kan ada dua problem. Yang pertama, resiko besar dalam kerumunan. Yang kedua, resiko fisik badan saya pendek. Makanya Kierkegaard, seorang filsuf di abad modern, dia pun juga seorang teolog juga, banyak dipakai dalam buku teologi. Dia mengatakan begini, kerumunan itu adalah tempat yang paling menakutkan. Makanya Bapak Ibu, kalau ada demo, kita cenderung menghindari. Kenapa? Demonstrasi itu adalah kerumunan massa yang ketika satu orang psikologisnya dimainkan, itu akan merembet, terakumulasi menjadi kekuatan yang menakutkan. Andai kata kedatangan Sakyus ke dalam sebuah kerumunan, ada yang memprovokasi, ini pemungut cukai, ini kepala pemungut cukai, hajar saja, ini pengkhianat orang berdosa. Sangat mungkin Sakyus mempertimbangkan resiko itu. Tapi ketika dia mempertimbangkan, dia ambil keputusan, saya jalani. Kenapa? Karena inilah tempat terbaik untuk memenuhi apa yang hilang dari diri saya. Apa yang tadi saya sebut sebagai the lost object. Yang kedua, dia pendek. Dia tahu bahwa dia itu kalau pendek, dia harus cari kreativitas. Dia harus mencari solusi. Apa yang dilakukan? Dia berlari begitu cepat. Kalau saya berlari begitu cepat dalam lingkaran kerumunan begitu saja, saya akan tenggelam di antara kerumunan. Maka supaya saya akan nyaman melihat Yesus, saya harus naik ke atas pohon. Bapak Ibu, dua hal itu yang dilakukan Sakyus. Yang pertama, dia siap menerima resiko dipersekusi, melawan ketakutan akan resiko besar. Dan yang kedua, dia menyampingkan kelemahan dirinya untuk menjumpai Yesus. Kita seringkali tawar-menawar ketika kita menjumpai Yesus. Ayo melayani, aku nggak bisa. Ayo dong ambil bagian ini, aku nggak bisa. Aduh, aku masih merasa belum layak untuk ambil bagian dalam pelayanan. Kata-kata itu yang membuat kita tidak mengalami transformasi diri, Bapak Ibu. Ketakutan, rasa kita tidak punya apa-apa sebagai alasan untuk kita berpartisipasi, untuk kita mendekat pada kehendak Tuhan, untuk kita bisa memahami, itu membuat kita tidak bisa masuk. Jumpaan dengan Yesus, yang berjumpa dengan Yesus banyak. Tapi yang mengalami transformasi dalam konteks ini selain murid-murid ya hanya Sakyus. Makanya Yesus pun di dalam Yohanes mengatakan kepada kerumunan banyak, kamu ngikut saya itu bukan karena mukjizat, kamu ikut saya itu cuma karena makanan. Mereka menjumpai Yesus, tapi tidak ada transformasi. Sakyus bertemu dengan Yesus, dia mengalami transformasi yang begitu luar biasa. Dan Bapak Ibu, pelajaran berharga yang ketiga yang kita dapatkan dari Sakyus, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia kan mau cari damai itu, cari sesuatu yang kosong. Saya merasa bahwa damai itu hanya Yesus yang bisa menemukan, hanya bisa Yesus yang bisa memenuhi.
Dia cari, dia ketemu. Pada saat bertemu dengan Yesus. Nah, ini pelajaran berharga penting buat kita semua. Seringkali kita datang kepada Yesus itu karena kita menginginkan sesuatu biasanya. Selain menginginkan damai, ada embel-embel yang lain. Tapi Sakyus berbeda. Waktu dia menginginkan ketemu dengan Yesus supaya jiwa saya terpenuhi, rasa kekosongan jiwa saya terpenuhi. Setelah jiwa yang kosong itu terpenuhi, apa yang dia lakukan? Dia justru harus rela kehilangan. Apa yang hilang dari dirinya? Harta benda. Jadi orang ketemu dengan Yesus dalam konteks Sakyus, bukan hartanya bertambah, bukan hartanya disterilkan. Ini harta kejahatan yang saya dapatkan dari kejahatan karena memeras Tuhan. Tolong jaga harta yang jahat ini, sterilkan. Tolong Tuhan, ini money laundry. Tolong dong buat menjadi spiritual laundry ketika saya datang kepada Engkau. Sucikan harta yang saya dapatkan dengan cara yang haram. Ternyata Sakyus, perjumpaannya dengan Yesus, transformasinya bukan berimbas kepada dia mendapatkan berkat tambahan. Justru dia harus kehilangan apa yang dia miliki, harta benda. Jadi Bapak Ibu, kira-kira problem iman itu seperti itu. Waktu kita menjumpai sosok yang istimewa, pada saat itu kita harus meninggalkan zona nyaman. Itu zona nyamannya Sakyus, popularitas dan harta. Tapi transformasi membuat Sakyus harus bergeser dari zona iman, meninggalkan dengan cara meninggalkan zona nyaman. Ternyata bertemu dengan Yesus bukan soal kita mendapatkan seberapa banyak yang kita dapatkan. Tapi bertemu dengan Yesus justru akan muncul pertanyaan, seberapa banyak yang telah Anda berikan? Entah itu dalam soal hartakah, entah itu dalam soal potensikah. Tuhan tidak hanya sekedar berbicara harta, Bapak Ibu. Memang dalam konteksnya Sakyus, ini adalah hartanya. Karena bagi Sakyus, ini yang jadi problem saya, kehilangan sesuatu dalam objek. Ketika Yesus berjumpa dengan seorang pemuda yang kaya, memang Yesus minta jualah hartamu. Tapi ini bukan soal bicara harta benda. Ini bicara soal pada titik mana, pada wilayah mana yang menjadi zona nyaman kita. Kebetulan anak muda itu zona nyamannya di harta. Bisa jadi zona nyamannya saya, bisa jadi adalah di merasa, oh zona nyaman saya itu misalnya karena saya merasa pintar. Dulu saya merasa itu zona nyaman saya. Saya merasa saya pintar. Maka ketika saya merasa saya pintar, saya ketika diskusi dengan orang cenderung akan meremehkan orang lain. Ah, levelnya segitu doang. Bahkan mohon maaf, termasuk dosen saya remehkan pada waktu itu. Zona nyaman saya di situ. Maka saya dapat pengakuan belum lama dari orang lain yang mantan dosen saya. Dia cerita ke mahasiswa, mahasiswa itu cerita ke saya, Pak, dulu itu Anda dikatakan sombong, Anda merasa pintar, tapi sekarang Anda sudah meninggalkan itu semua. Ya, saya mengaku itu. Saya dulu merasa pintar, tapi Tuhan izinkan merasa pintar itu. Justru Tuhan buat saya menjadi defisit dengan rasa pintar itu. Kenapa? Karena itulah zona nyaman saya. Saya dibenturkan sana sini sampai akhirnya saya harus mengatakan, Tuhan, ternyata saya sombong. Zona nyaman saya ada di situ. Zona nyamannya anak muda di soal harta. Kan pada waktu dia anak muda itu datang, Tuhan kepengen hidup kekal, bagaimana caranya? Lakukan semua hukum Taurat. Sudah. Oke, satu lagi kekuranganmu. Jualah hartamu. Ternyata zona nyamannya di situ. Bukan soal, kalau kita mengatakan lakukan hukum Taurat. Aku sudah Tuhan, aku sudah lakukan firman-Mu dan lain-lain. Zona nyamannya Abraham di mana? Zona nyamannya Abraham adalah dirasa cintanya kepada anaknya bernama Ishak sebagai anak perjanjian. Dan Tuhan mau itu zona nyaman itu dibereskan. Maka Tuhan minta persembahkan anak. Orang yang mengalami transformasi diri, transformasi personal setelah bertemu dengan Yesus, adalah orang yang siap kehilangan sesuatu dari yang dia miliki. Bukan soal the lost object,
dalam jiwa yang damai ya, tapi kehilangan zona nyaman. Itu bukti orang yang sudah mengalami transformasi. Dan Sakyus melakukan itu. Dia cari damai, cari ketenangan, cari sesuatu yang bisa memenuhi rasa kekosongan. Begitu ketemu, bukannya dapat tambahan, malah dia harus kekurangan. Dia harus mengeluarkan hartanya. Ini seperti perumpamaan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Ketika seorang pekerja itu bekerja di ladang, ketika dia menggali, dia menemukan harta yang luar biasa. Dia rela jual. Dia rela jual. Dia rela jual, pokoknya saya menemukan ini. Dia rela kehilangan apa yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun. Dia rela kehilangan, ini bukan soal, Sakyus bukan soal bicara harta saja Bapak Ibu. Dia rela kehilangan semua pengalaman-pengalaman yang dia miliki. Harta itu didapatkan dari mana? Dari pengalaman memeras. Harta ini saya dapatkan dari mana? Harta ini saya dapatkan ketika saya berinteraksi dengan tentara Romawi, pemerintah Romawi. Ketika Sakyus lepaskan itu semua zona nyamannya, dia bukan hanya kehilangan harta, tapi kehilangan pengalaman di belakang. Dan ketika orang kehilangan pengalaman, rasanya seringkali nggak mau. Dan itu yang terjadi pada orang Israel. Ketika dia tertindas di Mesir, tapi dibuat keluar, dia nggak mau. Kenapa? Karena dia ini tidak ingin melupakan pengalaman yang sudah membekas dalam dirinya. Kalau Sakyus ini bukan bicara harta, tapi bicara apa? Bicara ada pengalaman jerih lelah saya, sampai saya nekat dan tetap bertahan disebut sebagai orang berdosa. Nggak rela saya berikan ini kepada orang. Tapi perjumpaan dengan Yesus mengubah itu semua. Ini yang saya sebut dengan transformasi diri. Maka orang yang benar-benar menemukan Yesus justru bukan siap mendapatkan tambahan berkat, tapi justru dia harus siap melepaskan yang dia miliki. Yang tadi saya katakan, zona nyaman kita macam-macam. Ada orang zona nyamannya mungkin di keluarga, maka Tuhan akan proses pada level itu. Ya, ada orang zona nyamannya itu di pekerjaan, maka Tuhan mungkin akan proses itu. Kalau tadi saya katakan zona nyaman saya di mana? Zona nyaman saya ada di kemampuan berpikir saya. Ya, saya puji Tuhan banyak teman-teman yang mengingatkan saya. Banyak teman-teman yang mengingatkan saya. Jangan seperti itu lagi. Termasuk keluarga saya, jangan seperti itu lagi. Apalagi istri saya mengingatkan, jangan. Ya, cukup seperti itu. Kamu pintar, cukuplah pintarnya itu bukan untuk minterin orang lain. Kalau orang dia bilang, minterin itu berarti membodohi orang lain. Kalau membuat pintar orang lain harus, tapi kalau minterin itu berarti ngakalin. Nggak boleh. Ya. Dulu saya merasa kalau berdebat, saya menang berdebat itu saya ada kepuasan. Tapi satu kali, saya harus berhadapan dengan sebuah otoritas yang membuat saya ini mati kutu. Dan saya menyadari itu semua saya salah. Ketika Tuhan ambil semua itu. Dan akhirnya apa? Tuhan seperti membuat saya menjadi seperti bodoh gitu loh. Loh saya pinter kok, tapi kok jadi kayak bodoh ya? Karena pada waktu itu saya terlalu menggantungkan pada level itu. Dan saya tidak segera menyadari seperti Sakyus. Mungkin kalau saya menyadari seperti Sakyus, ceritanya akan berbeda. Maka Bapak Ibu, perjumpaan dengan Yesus bukan menjadi kesempatan kita meminta, tapi justru menjadi pintu masuk kita memberi. Dan itulah yang dimaknai dengan transformasi diri Bapak Ibu. Ya, semoga kisah Sakyus bisa memotivasi kita untuk menghilangkan mental block, rasa takut, rasa cemas, sadar bahwa kita punya kekurangan, tapi kita tidak terlalu meratapi kekurangan kita, tapi fokuslah pada kelebihan. Karena banyak orang terlalu fokus pada kelemahan. Dia lupa Tuhan berikan kelebihan. Akibatnya, kelemahannya tidak bisa diatasi, kelebihannya makin tenggelam. Sakyus sadar dia lemah,
Sadar dia pendek kekurangannya. Dia cari kreativitas untuk menjumpai Yesus. Dia tempatkan, dia abaikan rasa takut karena cinta yang begitu dalam. Takut itu akan sirna. Bukankah seperti itu? Kalau orang mencintai terlalu dalam, jangan terlalu lah ya. Kalau orang mencintai begitu dalam, dia akan menghilangkan rasa takut. Kalau orang masih takut, berarti cintanya belum dalam. Bukti cinta yang mendalam itu seperti Orpheus, seperti Sakius. Ketika dia berjumpa, bukan malah minta. Oh, saya minta dong Tuhan diberkati. Nih, saya mau bertobat, tapi tolong sterilkan berkat yang saya dapatkan itu Tuhan. Tidak. Perubahan yang dilakukan Sakius adalah dia sadar hartanya ini nggak baik saya dapatkan dulu. Maka dia rela. Tuhan, perjumpaanku dengan Engkau justru membuat aku harus memberi sesuatu. Bukankah itu menjadi esensi bagi kehidupan kekristenan? Orang Majus ketemu dengan Yesus memberi. Walaupun dia tahu lah bintangnya raja, ini miskin, tapi dia memberi. Makanya Paulus ngomong, terlebih berkat, lebih berbahagia berkat memberi daripada menerima. Ini kan matematika macam apa ini yang Tuhan ajarkan. Tapi itulah bukti transformasi diri. Makanya Bapak Ibu, apa yang jadi zona nyaman kita hari ini, lupakan itu. Menutup khotbah saya. 2 minggu lalu saya diundang rapat di sebuah komunitas. Komunitas ini punya wilayah 30 provinsi ya. Lalu di situ banyak hamba-hamba Tuhan, mohon maaf, banyak pendeta dan gembala sidang. Begitu ketemu, saya pikir ya kalau sesama hamba Tuhan ngomongnya yang inspiratif ya. Tapi mereka justru sedang memamerkan, saya punya relasi pejabat ini, punya relasi pejabat. Oh ya, saya juga punya relasi, ngomongnya itu. Jadi isi rapatnya apa ini untuk membentuk tentang bagaimana ekonomi kreatif umat Kristen. Karena apa? Karena yang disodorkan oleh mereka-mereka ini adalah, oh saya kenal dengan jenderal ini, saya kenal dengan pejabat ini, oh kalau kamu mau menghubungi ini harus lewat IO-nya, nanti biar saya yang membantu menghubungi. Jadi ini pertarungan identitas. Bagi saya, orang yang seperti itu sedang mengalami krisis diri. Dia butuh validasi. Itu bahasa kerennya sekarang. Butuh validasi. Tapi validasinya Sakius justru bukan dia terima, tapi dia memberi. Amin untuk firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Ibu Lina. Terima kasih Pak Julius, firman-Nya luar Sama-sama. biasa. Kita nyanyi dulu satu mendukung lagunya firman Tuhan Silakan, ya. Pak. Silakan Pak Johan. Julius sampai jam berapa nih Pak? Iya, Bapak 6.15 masih 6 menit lagi. Oh ya, Boleh. boleh kalau gitu satu orang yang akan memberikan peneguhan atau kesaksian. Atau kita tutup dulu ya Pak di dalam doa. Oh iya, boleh. Supaya Silakan Bapak Ibu. Saya juga mohon maaf dulu sempat janji untuk melanjutkan pembelajaran hari Sabtu ya. Ya. Cuman kepotong-potong dengan beberapa kegiatan jadi belum terrealisasikan kembali. Kapan kita tunggu Pak Julius? Ada ya waktunya oke, kita mungkin tunggu. nanti kalau boleh dengan tema yang lain juga bisa. Ya, atau mau boleh Pak Julius? Bisa di-shoot tanggalnya Pak, kurang lebih. Ya. Baik. Nanti diinfo lagi Pak. Oh, nanti saya yang jelas sampai pertengahan Mei hari Sabtu nggak bisa. Ya. Nanti saya kontak lagi ya Pak. Ya, baik. Kalau begitu kita tutup di dalam doa. Pak Julius tutup dalam doa dulu firman-Nya Pak. Kalau gitu. Ya, baik. Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini. Bersyukur Engkau memberikan kesempatan terbaik untuk kami belajar mengekspresikan iman seperti Sakius, melawan rasa takut, melawan keterbatasan diri,
Dan yang terakhir adalah kerelaan untuk memberi. Di saat orang mencari engkau hanya untuk menerima sesuatu, Sakius justru mengajarkan bahwa perjumpaan dengan Yesus bukan selalu ditandai dengan kita menerima berkat secara double, tapi justru Sakius melakukan setengah hartanya diberikan, 4 kali lipat dari orang yang diperas, juga dia akan berikan kompensasi. Tuhan, biarlah ini menjadi teladan iman bagi kami, supaya keimanan kami bukan selalu keimanan yang berisi permintaan, tapi keimanan yang selalu berisi penyerahan diri secara total. Tidak mudah, tapi itulah standar kekristenan, dilatih untuk pada level advance, level iman yang superlatif, level iman yang tertinggi, supaya genaplah pernyataan bahwa kita dicipta menjadi lebih dari pemenang. Bukan sekedar pemenang, tapi lebih dari pemenang. Syarat yang memang tidak mudah, tetapi kami yakin manusiawi kami tidak mampu, tapi kuasa ilahi itu yang memampukan kami. Mungkin hari ini kami masih dalam zona nyaman, rasa dendam, kepahitan dengan orang lain. Lalu kami merasa bahwa berlindung di balik kata-kata itu manusiawi. Tapi tolong Tuhan, memang menghakimi itu manusiawi, tapi mengampuni itu adalah ilahi. Sebab itu bagian ilahi, mari biarlah itu ada dalam diri kami, supaya kami mampu mengerjakan tanggung jawab berat sebagai pengikut-Mu untuk sampai pada level pikul salib, sangkal diri, dan itu kami tuntaskan Tuhan. Terima kasih, pagi hari ini menjadi pagi yang berharga buat kami. Aktivitas kami ke depan akan Kau sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Pak Julius. Dan masih adakah yang mau bertanya atau meneguhkan? Dipersilakan. Tinggal 2 menit, Pak Julius harus berangkat karena nanti anaknya terlambat. Iya. Nih, gara-gara nanti anaknya bilang, gara-gara apa nih aku dihukum di sekolah. Nah loh. Ada Ya. yang udah buka kamera, Pak Doni, Kemayas, boleh Pak Doni. Ya. Bulina, bukan gara-gara itu, gara-gara bulinan. Oh gitu sih Pak Jo. Iya, Pak Jo. Kalau gitu Pak Jo aja yang memberikan. Aduh, Pak Doni udah siap tuh, silakan Pak Doni, silakan. Selamat pagi, salam Pak Julius. Ya. Saya cuma mau berterima kasih firman pagi hari ini. Ya, ini betul-betul mendapat pencerahan. Ya, ini warning, teguran, dan sangat memberkati. Itu aja. Terima kasih Pak Julius. Thank you, Ya, Pak. terima Pak Doni. kasih Pak Doni. Ya, tadi Pak Jo, gimana Pak Jo? Gara-gara Ayo, saya Pak Jo. kenapa Pak? Monggo Pak Jo, sebelum kerja. Terima kasih teman-teman Boksu, Bulina, Pak Siap. Sony. Mantap. Terima kasih Pak Julius buat renungan firman-Nya. Betul sekali Pak, mengingatkan kita semua. Kita mau jujur mengakui atau tidak mengakui bahwa kita tuh semua punya zona nyaman, dan zona nyaman itu diakui atau tidak diakui itu sedang kita bangun, dan kita itu menutupnya rapat-rapat. Di situ kita tuh merasa tenang dalam situasi itu zona nyaman kita. Sampai satu kali dalam kehidupan ini zona nyaman itu ternyata menjadi tidak nyaman lagi ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Maka zona nyaman itu jadi terbongkar. Alkitab mengajarkan kepada kita tadi yang disampaikan Pak Julius bahwa sebetulnya zona nyaman itu adalah satu bahasa saya adalah seperti dami. Dami itu semu.
sesuatu yang semu. Tokoh-tokoh Alkitab membangun zona nyamannya masing-masing. Sampai satu kali hidupnya itu terbentur, apa yang sedang dibangunnya itu ternyata ya semu. Abraham membangun zona nyamannya sendiri. Yusuf membangun zona nyamannya sendiri. Yakub membangun zona nyaman sendiri. Bahkan Daud pun pernah membangun zona nyamannya sendiri. Sekali lagi, sampai satu kali semua zona nyaman itu dibenturkan pada satu kenyataan dalam hidup. Apa yang kita harapkan tidak terjadi. Dan itulah saatnya kita belajar keluar dari zona nyaman kita untuk belajar bergantung sepenuh kepada Tuhan. Materi ini terlalu singkat buat saya kalau dibahas pada morning prayer saja, Boksu. Pak Julius diberikan panggung yang cukup untuk membongkar kembali. Saya yakin kalau materi ini dibahas, apalagi saya lihat tadi ada Bu dosen kita ya, Bu Mekjan, yang akan pasti banyak membantu kita membongkar semua zona nyaman kita. Tidak ada zona nyaman secara manusiawi yang bisa kita bangun. Zona nyaman kita hanya satu. Ketika kita memutuskan hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini baik. Saya berharap ke depan mungkin ada hari-hari Sabtu yang berbeda. Bu dosen Mekjan sama Pak Yulis bisa berkolaborasi membongkar dan memberikan pengertian yang lebih dalam lagi tentang sebuah zona nyaman. Semua kita pernah punya zona nyaman, semua kita pernah membangun zona nyaman kita, tapi semua kita juga pernah kecewa karena zona nyaman yang kita bangun ternyata itu tidak berjalan dengan semestinya. Sampai satu titik kita percaya kita ketemu dengan Tuhan kita, dan ternyata ketenangan kita hanya ada di dalam Kristus. Ini menarik sekali. Terima kasih, Boksu. Amin. Makasih Pak Julius, Tuhan berkati. Luar biasa. Wah, luar biasa kalau kolaborasi bertiga nih, kolaborasinya. Pak Jo, Pak Julius, Bu Mekjan. Ini ada Bu Mekjan, Bu Lina, masih ada mumpung nih untuk hari Sabtu depan. Silakan Bu Lina panggil Bu Mekjan nih. Bu Suara Mekjan, Bu Mekjan. mana Bu Terakhir Mekjan? ya. Iya, Ada Bu Lina. tadi saya lihat sih ada namanya, betul. Ada sampai Ini sekarang masih ada nih. masih ada nih. Paling tahu kalau Bu Mekjan hadir, Bu Lina. Ayo Bu Mekjan, silakan Bu Mekjan. Ibu Mekjan. Silakan Bu Megi Sumakul. Ya, silakan. Sudah buka suara tuh. Oke. Shalom. Bu Shalom. Mekjan. Shalom Bu Mekjan. Cie, cie. Shalom Pak Jo. Kangen dengar suara Pak Jo. Iya betul. Oke, saya nggak nyampein apa-apa. Udah bagus tadi. Sama aja lah sama Pak Jo tadi. Sudah meneguhkan. Pak Julius, terima kasih buat hari ini. Luar biasa, sangat diberkati. Sampai ketemu di Sabtu ya. Seminar. Minggu ketiga Pak Jules. Mei. Oh iya, mungkin Mei bisa Pak. Iya, minggu ketiga ya Pak ya. Bu Lina, catat Bu Lina. Ya, nanti kita kontak lagi ya Pak Julius ya. Iya. Oh, minggu ketiga itu tanggal berapa ya Pak? Saya soalnya ada jadwal pelayanan ke Batam. Tanggalan Bu Lina. Iya, nanti diingatkan aja deh Bu Lina. Ya, nanti kita kontakkan ya Pak. Ya. Baik. Ya, silakan. Ya. Bu Mekjan, silakan. Pak, maaf ya Pak Julius, bukan yang ngusir nih. Kalau Bapak saya mau izin. pamit, boleh. Karena sudah lewat. Dikasih kode juga sama anak-anak. Oke, terima kasih Bapak. Kita buat anak-anaknya ya. Oke, maaf. Luar biasa. Luar biasa. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Julius. Salam buat anak-anak. Ya, silakan Pak Rudi yang sudah buka kamera. Sudah siap ini. Suaranya belum. Ya, silakan. Puji Tuhan. Ya, seperti yang Bu Megi katakan tadi sudah komplit ya, Pak Yulis sampaikan tadi. Tambah dengan Pak Jo yang menambahkan tokoh-tokoh dalam Alkitab itu semua membangun zona nyamannya masing-masing. Dan saya tercekat juga, oh iya. Saya kayaknya juga sudah membangun zona nyaman saya yang harusnya saya berani melepaskan itu. Ya,
Jadi pagi hari ini luar biasa. Ya, sorry Bapak Ibu, sorry Bapak Ibu, saya potong sedikit. Saya live ya karena saya mau ke Jogja. Ya Oh, Pak, titip silakan Pak izin Ya, Jan. di Pak. jalan. Tuhan berkati. Tuhan berkati Nanti. pelayanannya. Nah, Ya, jadi itu terima kasih banget. Ini pelajaran yang luar biasa. Hal yang seringkali kita sudah hafal cerita Sakyus, tapi banyak kali kita mengarahkan kepada Sakyus rela untuk bersusah payah bagaimana caranya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi ternyata pagi hari ini kita dapat bukan hanya itu. Dia berani mengambil risiko karena dia sudah dapat labeling, cap yang menekan hidupnya, menekan jiwanya sebagai seorang berdosa karena pemungut cukai. Dan masyarakat upahnya itu sangat tinggi. Sehingga kalau dia muncul di kerumunan orang banyak, resikonya dia bisa persekusi. Persekusi. Ya, ya, kita juga yang di labeling sebagai orang minoritas punya resiko itu dipersekusi. Tapi bagaimana kita berani untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Seringkali kita takut, jangankan mau ngomong soal Yesus ketika kita punya yang nada dering di HP, puji-pujian, itu seringkali ada yang nyenggol nih, kecilin sedikit suaranya atau ganti aja tuh dering HP-nya gitu. Banyak orang yang mengalami gitu. Mari saudara, kita belajar lebih dalam lagi. Tadi saya setuju juga apa Jo katakan, Pak Yulius harus memperdalam lagi ngajarin kita tentang ini. Menjelaskan kembali karena ini sangat singkat sekali. Saya punya istilah yang disampaikan oleh Pak Yulius itu hanya kulit kering yang kalau dikopek nggak berdarah gitu kan, nggak ada rasanya. Jadi perlu lebih lagi kita dalam. Terima kasih Pak Weni, Ferry, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Ya, makasih Pak Rudi. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ya, terima Ya. kasih Pak Rudi. Dan karena waktu juga satu orang lagi. Siapa? Sebelum kita tutup. Bu Pera. Oh, Bu Vera, kata Bu Yudi katanya. Bu Yudi aja lah. Emang kita jarang-jarang loh dengar suara Bu Ayo Bu Yudi. Yudi, silakan Bu Yudi sebagai penutup. Kangen nih suara Bu Yudi. Yang pulang dari Bali, Bu Yudi. Mana nih Bu Yudi nih? Oh, Pastor Heri aja nih, sudah buka kamera soalnya Pastor Heri. Silakan Pastor Heri. Ya, Pastor Heri silakan. Saya cuma mau ngomong aja, semua udah komplit. Saya cuma mau buka kamera doang kok. Komplit dah Semangat semuanya. Pak Heri. Ya. Ya memang Pak Yul tuh ya selalu kalau saya perhatikan memang membawa sesuatu yang baru gitu. Ya makanya waktu ada MD Pak Yul tuh. Ya gitu. Saya kenal memang ya sejak saya kuliah ya gitu. Terus ketika dia ngajar pun saya dapat sesuatu yang baru gitu loh, yang saya kalau ini beda cara ngajarnya dia gitu. Ya tentu dengan khotbahnya dia, firman Tuhan ya. Memang bagus itu tadi. Yuk belajar lagi dari Pak Yul lebih dalam. Dikasih ruang yang ini salah satu. Itu aja sih. Ya. Dan kita udah pernah kopdar Pak Heri, kita udah pernah kopdar juga dengan Pak Yulis di Seribar. Iya, waktu awal-awal ya. Tapi Pak Julius, Iya. mungkin nanti saya bicarakan biar Pak Julius dapat jatah 1 Ya, bulan boleh minimal tuh, 1 kali bagus. seperti Boleh.
Pak Ferdinand juga kan gitu. Ya, Udah jadwal. Bu Ini Lina mungkin orang-orang, minggu ketiga ke atas katanya, minggu kedua ke atas bisa. ya nanti Nah, saya Ya. ini biar dosen-dosen sini kan bagus-bagus tuh. Bu Mekcan, ya. Wih, luar Pak biasa. Ferdinand. Iya nih Pak Jo udah lama nih, minimal Mas Pak Jo nggak bisa di seminar, minimal di yang kayak biasa Senin sampai Jumat ya. Untuk memberikan pengertian. Itu Gitu. aja sih. God bless you all. Ya, God bless. terima kasih Pastor Heri. Ya, nanti akan terjadwal kita bisa melayani yang bersedia untuk melayani untuk firman Tuhan, supaya setiap kita mendengarkan firman Tuhan kita bisa bertumbuh dan pengalaman-pengalaman yang baru membukakan juga gitu, seperti pagi ini yang disebut dengan transformasi personal, kemudian karena nyaman bagaimana gitu. Mungkin kita nggak meninggalkan, tapi kita yang di satu sisi akhirnya kita harus keluar dari zona nyaman itu. Ya, kita belajar banyak hal. Ya, terima kasih. Saat ini kita akan tutup karena waktu juga. Ibu Elizabeth meminta Ya. Ibu yang pimpin di dalam doa Silakan Bu Elizabeth. penutup dan doa Bapak kami. Tadi pagi terlambat. Mungkin lengkap ya Bu Elizabeth. Doa penutup, doa Bapak kami, dan doa berkat. Baik. Nah, Langsung diborong. Mau silakan. menambahkan tentang firman yang disampaikan Pak Julius ya. Silakan Bu. Tentang Zakheus itu. Zakheus, terima kasih untuk Pak Julius. Saya mau menambahkan orang tua Zakheus ini memberi nama Zakheus. Kalau dalam bahasa Ibrani itu disebut Zak, yang artinya tulus dan murni. Dan ternyata ketulusan dan kemurnian hatinya itu terlihat pada waktu ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Sehingga ia mau mengakui dosanya. Tidak hanya di hadapan Tuhan, tapi di hadapan orang banyak. Luar biasa itu. Dia mengakui dosanya. Firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, bahwa ketika kita mengaku dosa kita, maka ia tidak hanya mengampuni dosa kita, tetapi juga menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada banyak orang punya dosa, punya salah, boro-boro ngakuin yang tersembunyi aja, dia nggak mau ngakuin, masih keras kepala. Tapi Zakheus luar biasa. Jadi dari sini saya belajar kalau kita punya anak atau bahkan punya cucu nanti jangan sembarangan memberi nama kepada anak kita. Karena nama itu berdampak pada kehidupannya. Tadinya Zakheus itu temperamennya, kelakuannya dengan arti nama yang diberikan oleh orang tuanya. Sebagai seorang pemungut cukai, pastinya dia sombong, dia pikir, dia kejam. Tapi berjumpa dengan Tuhan Yesus, ia diubahkan. Nama yang adalah doa dari ibunya menjadi kenyataan. Ia kembali menjadi tidak mudah memberikan sebagian harta untuk Tuhan. Tidak mudah untuk mengembalikan apa yang sudah dia ambil. Baik, mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa mengingatkan kami untuk kami tetap memiliki kerendahan hati seperti Zakheus, di mana ketika kami berjumpa dengan satu pribadi yang hebat itu, kami juga mau merendahkan diri di hadapan-Mu, karena hanya orang dari tempat tinggi merendahkan diri itu yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga Tuhan Kau berkata bahwa hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, sebab Zakheus pun kami keturunan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Urapi lebih dahsyat lagi ya Bapa, sehingga lewat hidupnya ada banyak jiwa datang percaya kepada Tuhan, bertobat dan diselamatkan. Lewat pelayanannya juga Tuhan, mujizat terobosan terjadi bagi semua orang yang berjumpa dengannya di dalam nama Yesus. Mama menyerahkan Bapak Julius Aris Widianto kepada Tuhan. Biar Tuhan yang melindungi, menjaga, sehingga beliau terhindar, terluput dari mara bahaya dan celaka, dan tidak ada sakit penyakit apapun yang dapat melemahkan langkahnya untuk terus menjadi saksi yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk MGCMV ini Tuhan, Kau berkati, biar lewat wadah ini Tuhan, kami semua yang tergabung, yang pada hari ini dapat bergabung maupun yang tidak bisa gabung pada hari ini,
Engkau berkati, Engkau memakai setiap kami dengan caramu yang ajaib Tuhan. Amin, amin, Dalam kehidupan kami boleh menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan pada akhirnya lewat sikap kami, perilaku kami, orang mengenal Tuhan Yesus dan mau membuka hati bagi Tuhan, serta mendapat kasih karunia keselamatan kekal yang daripadamu. Terima amin, kasih amin. Tuhan. Ini kami Tuhan yang ada di ruang Zoom ini. Pakai setiap kami dan kasih-Mu, perpanjangan tangan-Mu untuk menjadi pelaku firman. Agar Amin, amin. hidup kami nama Tuhan saja dipermuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk Yesus. semua teman-teman kami yang bertugas pada hari ini, Bu Lina sebagai host, Bu Weni, Bu Eri, dan kami Amin. semuanya Tuhan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sejahtera sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapa, ini hati kami yang tidak sempurna, kiranya Engkau menyempurnakannya seperti Engkau sudah mengajar kami berdoa. Bersama kita Amin. katakan, Bapa kami yang di surga, Kami ada di surga, dikuduskanlah nama kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Amin. Doa